Sebentar. Saya mulai. Sudah disiapkan ini? Alat gambarnya, alat tool ininya? Millimeter block CS. Yang sambil ngemil aja nggak apa-apa Mas. Nanti Anda nggak bisa nerima materi saya nanti kalau pusing. So, oke. Sudah terlihat ya badan Mas ya? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Tadi yang wajahnya sangar tuh siapa Mas? Yang di tengah hutan tuh? Teddy Pak. Teddy. Oke. Ceritanya Teddy dapat pekerjaan. Di sini ada satu lahan, bisa tanah ya lahan lah, bisa sawah atau apa, lahan kosong. Ini mau dipetakan Mas Teddy. Nah, Mas Teddy itu langkah pertama adalah Mas Teddy pasti tahu dong alamat lahan ini. Ada di jalan ini sekian. Tuh. Nah, langkah kedua setelah tahu alamat, Mas Teddy itu tanya tuh ke pemberi pekerjaan. Kalau pemberi pekerjaan yang misalkan ATR BPN tanya, Pak, saya dapat pekerjaan di sini, ada nggak benchmark terdekat? Kalau pemberi pekerjaannya PU, tanya ke PU. Pemberi pekerjaannya Pertamina, coba tanya ke Pertamina, ada nggak BM Pertamina di situ? Kalau kata Pertamina nggak ada, pakai aja yang ada, punya PU atau BPN, pakai. Nah, cerita idealnya adalah Anda ketemu benchmark di sini, cerita idealnya. Ini namanya BM misalkan 212 Wiro Sableng. Nah, ketika Anda dapat BM, sorry, ini nanya dulu ke si pembuat BM kan, oh ada BM 212, lokasinya masih di sekitar itu kok. Nah, terus Anda minta, Pak, minta koordinatnya. Koordinatnya bisa XY atau bisa lintang bujur. Pasti ada deskripsi juga lokasinya di mana. Nah, setelah itu Anda dapat, Anda baru ke lapangan, Mas Teddy. Ke lapangan cari itu. Oh, ternyata ini benchmarknya. Dilihat benchmarknya masih tegak atau enggak. Masih ada titiknya di atas atau enggak. Ketika itu ada titiknya, maka boleh Mas Teddy dirikan alat waterpass teodolit di sini. Dirikanlah statif kaki 3. Nah, kemudian Mas harus tahu X dan Y-nya. Ini kan tadi sudah dikasih sama si pembuat benchmarknya, misalkan sama ATR BPN atau PU. Misalkan berapa? 7. Oh, saya susah pakai ini. 8. Susah gitu. 2, 3, 2, 3, 4. Misalkan gini. Pokoknya ini aja lah. 1, 2, 4, 5, 6, 7, X. Nah, karena itu ada benchmark, maka Anda harus paham di atas benchmark itu selalu ada koordinat X, Y, Z. Tapi yang kita pelajari di SP1 adalah X dan Y. Ketika Anda paham ada koordinat, maka Anda harus paham juga di situ ada sumbu koordinat. Saya gambarkan sumbu koordinat X, saya gambarkan sumbu koordinat Y. Nah, seperti ini. Ini adalah X, ini adalah Y. Sehingga kalau saya gambarkan sumbu koordinat ini,
maka X minimal, X paling kecil adalah 782314,6 sekian meter. Y paling kecil adalah 92 sekian 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 sekian, sekian sekian meter. Oke, seperti itu. Nah, sehingga langkah selanjutnya, ini secara umum saja Mbak dan Mas, ini ada objek nggak simetris. Nah, tapi pengukuran itu selalu membuat patok-patok dulu Mbak dan Mas. Misalkan ini patok pertama. Patok pertama, wujudnya apa? Patok ditanam. Ini patok 1, ini patok 2. Jadi Anda seringkali biasanya proyek, itu lahan kosong, itu kan pasti dibangun pagar dulu. Nah, pagar itu awalnya, pagar itu kan garis, itu awal dari patok-patok dulu. Fungsinya apa? Untuk menentukan batas lahan saya tuh mana. Nah, misalkan ini 4, misalkan ini 5. Jadi bikin patok itu dekatkan. Yuk. Pak, maaf, boleh izin nge-record? Oh iya, silakan Mas. Ya, kasih Pak. Dari awal harusnya Mas. Udah ada sama si Alma tadi. Oh, Oke, saya lanjut. Jadi ada beberapa patok. Nanti ini saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lebih lanjut, Mas. Ini contoh yang sederhana saja. Nah, jadi bikin patok-patok ini, Mas. Patoknya bisa patok kayu, dipatok. Tap, tap, tap. Nah, setelah dipatok itu, mulailah dipasang pagar. Kalau di ini sih, Mas, di proyek sebenarnya. Nah, pematokan ini harus jangan memotong ininya, objek utamanya. Jadi patok juga jangan terlalu jauh. Nah, ini cuma contoh saja, Mas. Jangan bikin patok tuh, misalkan titik 4-nya bukan di situ, tapi di sini. Nah, ini terlalu lebar. Ini bisa jadi tanah orang ini. Nah, kan dengan objek yang nggak simetris tadi. Contoh membahas ini, Mas. Karena ini sudah masuk poligon tertutup area. Artinya, kalau sudah ada pematokan, kemudian ditanya berapa koordinat X1. Bisa ya Mas ya, koordinat X1. Berapa koordinat X1 Mas? Kemarin sudah kita bahas. X1-nya lebih besar daripada X1 lebih besar daripada Sip, X1 lebih besar dari 78 sekian-sekian meter. Y1 lebih besar dari 92 sekian-sekian meter. Begitu juga dengan X2, X3, dan X sampai X7. Begitu juga dengan Y-nya. Anda akan mudah mengestimasi koordinat masing-masing titik ketika Anda tahu koordinat benchmark. Ingat, ini koordinat bumi global yang ada di benchmark, yang Anda bisa lihat di GPS, yang Anda bisa lihat di Google Earth. Sama-sama koordinat bumi. Nah, jangan lupa Mas, benchmark tidak selamanya di kiri bawah. Ketika Anda dapat benchmark di sini, kanan atas, misalkan di sini, ini ada benchmark 213, dan ini Anda mau gunakan benchmark ini pasti ada X dan Y-nya. Nah, Anda juga kalau dapat benchmark di sini, Anda harus berpikir, ada X, ada Y. Anda harus gambar sumbu Y dan sumbu X. Sehingga ada pertanyaan, berapa koordinat titik X dari BM213? Maka dijawab, koordinat X3 itu lebih kecil dari X213. Y3 lebih kecil dari Y213. Anda nggak boleh bingung di sini. Kita lihat berapa koordinat titik 6 X
6 lebih kecil dari X213 XBM. Y-nya lebih besar dari YBM. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi Bisa, benchmark Pak. itu letaknya macam-macam, Mas. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Dan Anda harus nggak keliru dalam menentukan tadi, estimasi tadi. Ini hanya estimasi. Lebih tepatnya nanti kalau sudah diukur. Oke. Nah ceritanya, Mas, nggak seideal ini. Ketika Mas Teddy ya datang nyari-nyari BM212, BM-nya nggak ada, Mas. Mas Teddy BM-nya hilang. Kalau tadi beruntung tuh, ada Pak, tapi rusak, dimainin anak-anak. Ini nggak ada, Mas, BM-nya, Mas. BM-nya nggak ada, Mas Teddy. Apa yang Mas Teddy lakukan, Mas? BM-nya nggak ada, di sekitar juga nggak ada. Terus apa yang Mas Teddy lakukan? Ada yang bisa jawab? Apa yang dilakukan? Aduh. Nah. Yuk. Di saat benchmarknya nggak ada, yuk. Nggak jadi Pak ngukurnya. Waduh, nggak jadi ngukurnya. Ternyata pas pulang, bos, Pak, BM-nya nggak jadi, Pak. Nggak jadi, nggak ada, Pak. Loh, proyek kamu tuh di Kalimantan loh. Kamu sudah membuat saya rugi tiket pesawat. Ya sudah, alatnya kembalikan, kamu dipecat. Wah, sudah, Mas. Uang nggak dapet, proyek nggak dapet, Anda dipecat. Yuk, yang lain. Apa? Menggunakan titik ujung tanah, Pak. Titik ujung tanah. Ada lagi solusi yang lebih baik, Mas. Anda udah merasakan itu loh. Anda udah merasakan itu tugas 2 loh. Oh bingung. Google Earth, Pak. Bikin, Pak. Google Earth. Anda datang ke sini, Anda datang. Wah, nggak ada benchmark. Ya sudahlah. Anda duduk manis, tap, ngambil duduk ceritanya. Anda buka tuh laptop. Saya niat sekali buka laptop ya gini, gambar. Lihat Google Earth. Cari kursornya. Titik satu. Kayaknya ini deh titik satunya. Patok kita nih kayaknya ada di sini. Catat XY-nya. Kan mudah. Catat itu XY-nya. Toh koordinat Google Earth sama di BM tuh mendekati sama. Ceritanya saya bikin drama nih. Google Earth, Anda mau buka laptop, chargernya nggak ke bawah. Chargernya nggak ke bawah. Jadi Anda nggak bisa nyalakan Google Earth. Gimana caranya? Solusinya? Pakai HP kok. Pakai HP, Pak. Pakai HP yang lebih ini, Mas. Yang sebelum HP ada. Kemarin saya memperkenalkan. Pakai alat apa tuh? GPS. Mantap. GPS, Mas. Jadi Anda berdiri di titik 1 misalkan. Saya bawa GPS, alhamdulillah. Bawa GPS nih. Nyalakan GPS-nya, Mas. Disitulah ada X, Y, Z. Kita pakai X, Y dulu. Toh koordinatnya adalah sama-sama koordinat bumi. Nyalakan. Selamat Anda itu, Mas. Saya bikin drama lagi, Mas. Pas bawa GPS, ternyata bawa kotaknya aja, Mas. GPS-nya ketinggalan di kantor. Ceritanya Mas di Kalimantan. GPS-nya ada di Bandung. Walah. Atau drama versi ininya, lebaynya, bawa GPS, baterainya nggak ada. Cari warung, waduh, nggak ada baterai kayak gitu. Gimana, Mas, Mbak? Pakai HP, Pak. Pakai HP, alhamdulillah kita ada HP. Pas dilihat, aduh, nggak ada jaringan. Kompas, Pak. Kompas nggak bisa. Kita masih Peta, koordinat Pak. ya.
Peta, aduh, tinggalan di WC tadi. WC di Bandung. Wah, stres Pak itu Bapak. Pasrah we Pak saya mah. Gitu Pakai pita Mas. ukur, Pak. Pakai pita ukur itu baru ini koordinat Mas kita bicaranya. Nah, di saat Anda sedang gundah gulana, di saat Anda sedang hati tak menentu, mulailah saya kenalkan namanya koordinat ini mejanya nggak enak banget loh, saya koordinat lokal Mas, koordinat lokal. Jadi kalau kemarin saya banyak bicara itu koordinat bumi itu adalah koordinat global. Global tuh universal. Koordinat global tuh cirinya apa? Digitnya banyak. Koordinat global itu ada di benchmark. Koordinat global itu kelihatan di GPS. Koordinat global itu kelihatan di Google Earth. Ini lawannya. Ini adalah koordinat lokal. Koordinat lokal itu adalah koordinat suka-suka. Suka-suka yang bikin, suka-suka yang ngukur, suka-suka Mas Teddy. Nggak apa-apa ya, yang Mas Teddy aja lah. Jadi wajahnya kan merengut gitu. Mas Teddy ini suka-suka. Jadi caranya adalah Mas Teddy harus cari di lapangan objek yang mudah dikenali, Mas. Objek yang terbuka. Nggak tertutup pohon, nggak tertutup bangunan. Contoh, ada perempatan jalan misalkan. Ada pematang sawah. Ada pohon berilopnya. Ukur 100 meter dari pohon besar itu misalkan. Oh, ini titiknya. Atau ada tiang listrik, dekat tiang listrik. Karena kalau di tiang listrik kan susah dirikan alat. Nah, jadi cari titik yang mudah dilihat, mudah diidentifikasi pada saat kalian buka laptop, pada saat kalian ketemu jaringan, Anda bisa buka Google Earth, Anda ngira-ngira, oh kemarin saya tuh berdiri di sini. Saya kemarin tuh berdiri di pematang sawah di sini. Oh, saya tuh kemarin berdiri di perempatan sini loh. Nah, koordinat lokal itu seperti itu. Jadi sifatnya sementara. Sementara tuh artinya di lapangan boleh. Di lapangan Mas Teddy itu bikin koordinat lokal di sini. Saya mau menentukan X-nya 100, Y-nya 100. Boleh nggak 0,0? Boleh. 50 boleh. 100,200 boleh. Suka-suka Mas Teddy. Nah, sehingga dirikan nih, tarik garis ini, sumbunya ini. Tarik garis sumbu. Sumbunya besar sekali ya. Ntar dulu. Oh, nggak bisa. Samain aja lah. Aduh, sebentar Mas ya. Oke. Tadi ketebelan. Suka-suka. Jadi X minimal 100, Y minimal 100 yang dibikin Mas Teddy ini. Anda bisa ngukur sehingga berapa X1? X1 lebih besar dari 100, Y1 lebih besar dari 100. Nah, tapi pada saat Anda nyampe kantor, nyampe kota, ada akses internet, maka 100-100 itu harus diubah. Lihat kursor di Google Earth. Oh, ternyata yang 100-100 tadi tuh X-nya 72 sekian, koma sekian, digitnya banyak, koordinat bumi. Oh, Y-nya 92 sekian, digitnya banyak, koordinat bumi. Ganti itu. Anda hitung ulang, bukan ngukur ulang, ngitung ulang. Ngitung itu. Saat Anda bikin peta, survei pemetaan itu kan outputnya peta. Koordinatnya tetap koordinat bumi. Yang digitnya banyak.
Jadi koordinat lokal itu Anda boleh gunakan ketika Anda sedang terdesak. Tapi sifatnya sementara. Sementara itu artinya pada saat di lapangan saja. Pada saat perhitungan, gunakanlah koordinat global. Pada saat penggambaran peta, buatlah dalam koordinat global. Oke. Nah, misalkan Mas Teddy itu ngukur tahun 2019. Nah, muncul siapa? Mas-mas selanjutnya. Saya kok kurang hafal yang Masnya nih. Mas siapa, Mas? Mas Kahfi. Mas Kahfi tahun 2021 ngukur juga, Mas. Di lokasi yang sama. Nah, Mas Kahfi itu pada saat datang ke sini halangannya sama, Mas. Loh, kok nggak ada benchmark? Ah, pakai GPS. Aduh, ketinggalan GPS-nya. Pakai Google Earth. Waduh, ternyata sama, nggak bawa chargernya. Ini sinetronnya gitu kan, biar lucu, biar terdesak gitu tuh. Akhirnya Mas Kahfi itu mikir, waduh saya ngukur gimana ya, nggak mungkin saya pulang, pasti dipecat sama Pak Yakob nih. Lihat patok, wah itu ada patok. Oh berarti tahun sebelumnya pernah ngukur pakai koordinat lokal ini. Akhirnya Kahfi menggunakan patok yang sama di sini. Kahfi menentukan koordinat lokalnya 50 X, Y-nya 50. Kemudian sumbu. Aduh, sumbunya meleot. Tahan napas, tahan napas. Tahan napas. Sumbu seperti ini. Gimana? X1 Kahfi sama Teddy berubah nggak? Berubah, Pak. Berubah. Sip, berubah. X1-nya Kahfi lebih besar dari 50, tapi belum tentu lebih besar dari 100 seperti X1-nya Teddy. Berubah, Mbak dan Mas. Inilah dampak dari koordinat lokal, koordinat suka-suka. Objeknya sama, patoknya sama, luasnya sama, tapi koordinatnya beda-beda. Sehingga zaman dulu, sebelum tahun 97, kita punya masalah banyak sekali pemetaan dengan koordinat lokal. Satu sertifikat tanah, satu rumah bisa sertifikatnya banyak. Koordinatnya beda-beda. Banyak tanah sengketa. Kalau ini adalah lahan saya, diplotkan ke Google Earth, mungkin bukan di Indonesia, mungkin di negara lain, mungkin di laut. Nah, seperti itu Mbak dan Mas. Jadi, koordinat lokal itu jangan kebablasan digunakan. Lokal itu boleh digunakan, tapi sementara pada saat di lapangan, sekali lagi. Sementara pada saat perhitungan Anda ya harus sudah global. Ingat koordinat lokal itu nggak bisa ditransformasi kayak tadi loh, pakai itu. Nggak bisa. Transformasi koordinat atau di convert itu nggak bisa koordinat lokal. Anda sulit. Nah, jangan sampai peta kita digambar menggunakan koordinat lokal. Oke, itu tentang koordinat lokal, Mbak dan Mas. Sebentar, saya harus lihat wajah kalian dulu. OPQRSSSSSSS. K apa nih? KGA ya? KGA 1A, Iya, Pak. KGA, Pak. Oke. Kalau nggak gini saya nggak hafal-hafal, Mas. Kalau nggak gini saya nggak hafal. Hafalnya Teddy, hafalnya Kahfi. Wah ini kayak Fast and Furious, family is family. Oke. Sip. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Kalau tidak ada, ayo kita mulai menggambar.
Ada pertanyaan, Badan Mas? Bapak mau Belum nanya? ada Pak sepertinya. Oh, Belum ada. itu ada tadi ada. Bapak mau nanya? Silakan. Dengan bahasa apa nih? Deoni, Pak. Oke, taruh. Biar saya lihat wajahnya. Siapa Mbak? Deonita. Iya, Pak. Iya. Mana? Pakai Y, Pak. Deoninya pakai Y, Pak. Absen 8. Nah, itu. Oke, sip. Oke. Eh, Gimana Mbak? Kalau di kehidupan nyatanya, Pak, si Y itu tuh sumbunya tuh ke depan, si X tuh ke samping, Pak. Oke, kehidupan nyatanya Mbak, Y itu adalah utara. Oh, Y itu utara Mbak. kalau X Nah, X-nya berarti, ayo. timur, Pak. Y-nya itu berarti utara selatan. Kalau saya gambarkan ke atas itu berarti utara. Berarti X itu timur sama barat. Kalau saya tadi gambarnya seperti ini. Aduh. Nah, berarti ini utara. Y ini utara. Ini Y, aduh kok nggak bisa. Kenapa ya Mbak? Oh, pakai ini. Ya, ini Y, ini utara, ini X. Kalau X, kalau ini utara, X-nya itu apa? Barat atau timur? Timur. Timur. Mana Pak Yakob? Nggak kedengaran? Pak Yakob. Putus-putus, Pak. Ngelek, Pak. Halo Pak Yakob. Pak Yakob. Kemana? Jadi Mas dan Mbak tadi kalau misalnya selatan utaranya itu adalah Y, utara selatannya itu adalah Y, kemudian yang ke arah itunya arah apa Mas, Mbak? Saya kira mahasiswa loh. Pokoknya suara Pak Iman ya. langsung aja Iya, Pak Yakob. Dilanjut lagi, kenapa Pak Yakob? Ya saya kira suara mahasiswa. Pokoknya Pak Iman. Saya nggak ngelihat ini Pak. Di saat saya buka Paint ini, tampilan ini, ya saya nggak ngelihat wajah gitu kan. Iya. Itu. Tadi sempat hilang Pak Yakob. Sempat hilang. Iya, suara Pak Yakob sempat hilang. Kenapa? Oh. Jaringan. Iya ya Pak. Oke. Ya kalau saya hilang suara atau ini tolong dikasih tahu Mbak dan Mas. Tapi sudah clear ya Mbak Deoni ya? Sudah jelas lagi Pak. Belum Pak, tadi nge-live. Oh. Kenapa nggak jelas sekarang? Jelas Pak. Jelas. Oke. Jadi saya harus ulang ya. Ini X, ini Y. Jadi utara itu adalah Y itu adalah utara dan selatan. Bapak, maaf, Ya? kayaknya belum share screen deh.
Oh, aduh, Soalnya astagfirullahaladzim. di saya nggak muncul. Dari tadi juga gitu ya? Enggak, Tadi Iya, abis Pak. nge-lag aja Pak. Abis yang nge-lag. Baru semalam, Pak. Wah, ini kopi jati gimana nih ininya? Wah, protes, Pak. Oke, sip. Jadi utara dan selatan itu adalah sumbu Y. Utara dan selatan. Sebentar, kayaknya saya lebih enak nunjukin ini. Nunjukin Google Earth. Ini kalau nggak salah udah pernah saya tunjukkan di pertemuan sebelumnya. Iya, sudah. Nah, fokus di kanan atas, Madan Mas. Dia munculnya utara saja, N sebenarnya, north-nya. Nah, kalau ada benchmark, misalkan benchmarknya di sini, itu benchmark, misalkan BM. Aduh, BM-nya di tengah, nanti Anda nabrak. Udahlah, sementara gitu dulu aja ya. Nah, kalau bikin sumbu, ini berarti kan BM ada koordinatnya nih. Lihat di kanan bawah. BM-nya saya ganti ininya, UTM. Saya ganti. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya pakai ini misalkan. Pad-nya misalkan gini. Nah, Nah, maka yang Y ke atas itu adalah utara. Ini utara. Jadi realnya adalah sumbu Y itu adalah utara, ke atas, positif. Sumbu Y ke bawah adalah selatan. Sedangkan X ke kanan adalah timur, ke kiri adalah barat. Sehingga jangan salah ketika Anda bicara lintang bujur. Lintang itu adalah lintang utara dan selatan. Berarti lintang itu adalah utara dan selatan. Artinya sumbu Y. Ketika Anda bicara bujur, bujur barat, bujur timur, itulah sumbu X-nya. Itulah X-nya. Lintang utara itu positif. Lintang selatan itu negatif. Jadi ketika Anda sudah tahu itu lintang selatan pasti negatif. Nah, kemudian bujur juga timur dan barat. Kalau disumbukan seperti ini. Gimana Mbak Deoni kira-kira? Pak izin memastikan berarti kalau Ya. pas mau ngukur harus bawa kompas juga ya Pak? Enggak. Oh, mau ngukur iya. Iya, sip. Nah, nanti saya tegaskan lagi kenapa kita harus pakai kompas. Oh iya, makasih Pak. Oke. Nah, kebanyakan kalian Google Earth tuh sering digini-gini nih. Diputar-putar. Utaranya ke bawah. Terus Anda capture. Buat saya atau buat orang yang pemetaan tuh bingung loh. Karena kami selalu melihat utara tuh sumbu Y yang ke atas. Anda muter-muterin ini, kadang gini, demi visualisasi yang bagus, demi perspektif yang bagus, sudut pandang yang bagus. Tapi kalau sebagian orang pemetaan jadi bingung, oh utaranya kok ke bawah ya, kok miring ya? Sudah nggak sesuai kaidah, karena utara adalah sumbu Y yang ke atas. Sebentar, saya ngecas dulu. Oke.
Kita lanjut, Mbak dan Mas. Lanjut ke sini. Oke. Saya mau bikin ini. Ini kertas milimeter blok Anda ceritanya nih. Kertas milimeter blok Anda. Nah, ini contohnya gini. Sudah terlihat ya? Sudah, Mbak Pak. Dioni? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Udah. Oke. Gambar di kertas A4, F4 atau A3 dibagi 2 boleh. Nah, langkah pertama Mbak dan Mas. Langkah pertama gambarkan sumbu Y dan sumbu X, tapi ini jangan terlalu mepet ke bawah. Ini contoh dari saya. Kenapa? Karena saya mau nulis angka-angka di sini di bawah ini. Nah, saya gambar kira-kira ini sumbu X, aduh dihapus. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, setelah digambar Mbak dan Mas, untuk memudahkan latihan hari ini, kita pakai koordinat lokal. Kenapa? Karena koordinat lokal digitnya nggak banyak, karena bulat angkanya. Jadi sekarang saya pakai koordinat lokal nih Mbak dan Mas. Saya pasang titik origin saya, titik awal saya, origin saya adalah 100,100. Artinya X-nya 100, Y-nya 100. Artinya X minimal 100, Y minimal. Sekarang gambarkan sumbunya, letakkan titik originnya, tentukan koordinat origin Anda. Koordinat lokal Anda, bebas, nggak harus sama. Boleh 50-50, 0,0, 500-500, 800-800, silakan. Yuk, langsung dikerjakan Badan Mas. Mbak Dion ini lucu nih. Kerjanya pengen jadi konsultan. Wah. Amin, Kak. Padahal yang lain mau jadi ini itu. Nanti saya tunjukkan lagi tentang konsultan. Gampang. Zaki ini. Saya tuh lupa sama maskot kelas ini. Zaki saya anggap maskotnya ini. Mas Zaki, berapa koordinat lokalnya Mas Zaki? Lah, Mas Zaki masih tidur. Mas Zaki nggak ada ya? Cita. Masya Allah. Saya mau baca tapi bacanya yang paling besar. Mau Elvira sih bacanya Cita. Elvira, berapa koordinat lokalnya Elvira? Jaringannya katanya Pak rada ini, jadi susah buat ngomong. Oh, oke. Gian, berapa koordinat lokal Mas Gian? 10,10 Pak. Oke, sip. Halimah. Oke, Imas. 100,100.
Irgi 50,50. 50. Sip. Oke, lanjut. Nah, saya mau mengenalkan Anda dengan skala. Skala itu perbandingan unit di lapangan, salah. Skala perbandingan unit di lembar kerja Anda dengan unit di lapangan. Sekali lagi, skala adalah perbandingan unit. Unit itu apa? Artinya ada besaran. Pada saat kita bicara definisi pengukuran, waktu pertemuan pertama, pengukuran itu ada objek, ada besaran, ada unitnya, ada satuannya. Nah, skala adalah perbandingan unit di lembar kerja Anda, bisa peta, atau lembar kerja Anda sekarang ini, dengan unit di lapangan. Nah, skala 1 banding, saya ambil contoh yang paling mudah, badan mas, 1 banding 100. Ini jelek sekali ya ininya. Kok. 1 banding 100 artinya kalau di sini ada 1 cm. Aduh. Susah nih Pak Iman. 1 cm itu sama dengan 100 cm. Ini mejanya nggak enak ini. Di lapangan 1 cm di lembar kerja Anda, karena di lapangan jarang sekali kita pakai senti, lebih mudah menggunakan meter, maka 1 cm di lembar Anda sama dengan 1 meter di lapangan. Anda harus membaca 1 banding 100 itu seperti itu, 1 cm di lembar kerja sama dengan 1 meter di lapangan. Skala 1 banding 500, 1 cm di lembar kerja atau di peta sama dengan 5 meter di lapangan. 1 banding 1000. 1 banding 1000 gimana Mas? 1 banding 1000, 1 cm di 1 cm lembar di kerja sama dengan 1 meter. 1000 senti di 1000 cm. sama dengan 10 10 meter meter. di lapangan. 10 meter ya. Oke. Oke. Saya hapus. Anda kita gunakan hari ini skala 1 banding 100. Artinya 1 cm di lembar kerja sama dengan meter di lapangan. Satu titik bebas pertama, berapa koordinat X1 dan Y1 Anda? Ini gambar jelek sekali. Nah, pakai ini misalkan. Dari sini. Nah, ini berapa senti? Pakai hijau. Itu. Ini berapa senti? Set. Nah, misalkan kalau saya bilang, oh ini 10 senti misalkan. Berarti X1 saya itu adalah 110 meter. Karena 1 cm sama dengan 1 meter. Y-nya ternyata di saya adalah 15 cm. Artinya sama dengan 15 meter kan. Berarti Y saya adalah 115 meter. Lakukan hal yang sama badan mas. Saya mau nanya ke Latifa Rabia, berapa koordinat satunya Latifa? Ada Latifa Rabia? Jaringan Pak katanya. Iya Pak, nge-lag katanya jaringan. Oke. Yang wajahnya nggak pernah saya lihat
di biodata Maitri. Iya, Pak. Berapa koordinatnya? Ini X-nya itu X1 Y1. 60. Kan saya pakainya 60-60. Berarti 6.000 cm. cm ke meter 600, Pak. Benar nggak sih? Koordinat sudah dalam meter loh ya. Iya. Nah, ayo 1 cm sama dengan 6 meter. Jadi berapa koordinat titik satunya Mbak Maitri? 6, Pak. 6, 6,6. 6, Y-nya 6. Iya. Originnya 0,0. Iya. Oke. Ya, sip. Agung. Iya Pak. Berapa, Gung? Koordinat Pakai satunya? sama kayak saya pakai yang 100 Pak. Jadi berapa? Jadi 1100 sama 1500. Kok 1000 sih? Originnya berapa sih? Ya Pak. Originnya 1000. Ya Pak. Itu kan udah 10,15. Ayo, saya nggak mungkin ngecek satu-satu, tapi Anda harus pastikan itu benar. Sekarang saya tanya koordinat satunya berapa? 100 Pak saya pakainya. Ayo, koordinat satunya berapa, Mas? 1000 Pak. Di saat bicara koordinat itu ada X dan Y, Mas Agung. Oke. Koordinat titik satu berapa? 1000,1500 Pak. Jadi X-nya 1000, Y-nya 1000. Ya Pak. Oke, sekarang saya tanya, originnya berapa? Origin titiknya Pak. Ya, masa origin garis? Origin titik, Mas. Origin yang di sini loh. Pakai 100 Pak. 100. Ya Pak. Mas, 100 ke 1000 loh, Mas. Hati-hati di situ. Oh, Jauh banget. jadi Gimana? Oh, jadi Pak, Mas, dari titik origin berangkat berapa sih jaraknya? berarti saya pakai yang 1000, berarti 1010 sama 1015. Nah, seperti itu, Mas. Originnya 1000. Ya Pak, 1000 saya pakainya. Oke, dah, sip. Nanti kalau di koordinatnya nggak benar, itu nanti ngaruh semua. Oke, Makasih Pak. Kahfi. Berapa koordinat satunya, Kahfi? 100 Pak. Mas, koordinat tuh ada X dan Y. Mas harus lengkap. Koordinat satunya berapa? X satunya 100 Pak. Ayo, Mas Kahfi. Gimana Pak? Walah. Mas dan Mbak, ketika saya tanya koordinat, itu berarti Anda menyebutkan X dan Y. Koordinat saya, koordinat 1 misalkan. Koordinat 1 saya adalah 110,115. Jadi jangan pernah bicara koordinatnya berapa? 100 Pak. Loh, itu kan baru X-nya aja. Y-nya berapa? Jadi harus lengkap, Mbak dan Mas. Kahfi berapa koordinat satunya? Satunya 100, yang Y-nya 150 Pak. Oke. Sip. Padlil. Ya Pak, Yo, koordinat 1. 52,52 Pak. Oke. Putra. 80 sama 70. Oke. Terakhir, Noval Aditya. 120,130 Pak. Sip. Nah, gitu dong. Originnya berapa, Noval Aditya? 100,100 Pak. Ya, 100%. Oke. 100,100. Oke, sip. Nah,
Lanjut Mbak dan Mas. Lanjut. Tempatkan titik 2 bebas Mbak dan Mas. Saya kasih contoh, ini titik 2 saya. Ini titik 2. Lakukan hal yang sama. Berapa X2 dan berapa Y2. Lakukan hal yang sama. Yuk. X2, Y2. Bebas. Jangan terlalu panjang tapi ya, karena mau ada X3. Jangan langsung dihabiskan satu ini, kertas A4, ada X3 nanti. Oke, saya mau ketemu. Lanjut, Neisa. Iya, Pak. Berapa koordinat 2-nya, Neisa? Aku milih 150,250. Oke, sip. Gampang ya, Neisa ya? Iya, Pak. Oke. Jadi menentukan koordinat itu menggunakan metode gambar atau grafis. Ketika Anda punya titik origin, ketika Anda punya skala, itu sangat mudah. Berapapun titiknya, Anda bisa dengan mudah menentukan koordinat XY-nya. Tadi Neisa bilang mudahnya sambil ketawa kan. Itu memang benar mudah, jujur itu, mudah. Rizky Maulana. Iya Pak. Berapa koordinat 2? 11,12 Pak. 11,12. Originnya 0,0. Ya saya 0,0. Oke. Sania, Hanifa. Koordinat 2. 300,250. Oke. Safwah. 110 sama 111. 100, berapa? 110,111. Oke, suaranya kecil sekali, Mbak. Mbak Safwah mudah ya, Mbak Safwah ya? Kenapa, Pak? Gampang kan? Nggak sulit kan? Iya, Pak. Oke, sip. Iya, Pak. Ini kayak pelajaran SMA. Mudah, Mbak dan Mas. Oke, kita lanjut, Mbak dan Mas. Kita lanjut. Sekarang hubungkan titik 1 dengan titik 2. Titik 1 dengan titik 2. Ada hubungan. Saya pengen pakai hitam. Ada hubungan pakai penggaris. Kemudian tulis. Ini adalah jarak, distance 1, jarak 1 ke jarak 2. Munculkan dalam satuan meter, Mbak dan Mas. Anda mudah ini. Kenapa mudah? Karena 1 cm sama dengan 1 meter. Jadi kalau penggaris Anda 15 cm, yaitu sama dengan 15 meter. Munculkan dalam meter. Jarak 1 ke 2. Saya mau ketemu Sheila. Iya, Pak. Berapa jaraknya, Mbak? 3 meter. 3 meter. Ketemu Syara. 7 meter, Pak. 7 meter. Syara sama ini satu sekolah ya? Sama Safwah ya? Iya, Pak. Oh, saling kenal di SMA-nya tuh? Enggak, baru kenal waktu satu kelas sekarang. Beda geng ya? Jauhan, Pak, kelasnya. Oh, oke. Sip. Berapa meter tadi? 8 meter? 7 meter? Jarak D1, D2? 7 meter, Pak. 7 meter. Teddy. Berapa, Ted? 15,4 meter, Pak. Oke. Oke. Kemarin kita sudah belajar menghitung jarak menggunakan koordinat.
jarak 1 ke 2 kita bisa menghitung dengan akar X2 kurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 kurangi Y1 dikuadratkan. Anda hitung ini, munculkan dalam meter, hasilnya Anda bandingkan. Sip, hitung sekarang Badan Mas. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mantap. Berapa Mas? Mas yang pertama tadi. Mas siapa Mas? Fadlil. Fadlil. Wah, mantap Fadlil ini ternyata jago gitu. Mas Fadlil, saya mau nulis. Yang pakai penggaris berapa Mas Fadlil? 3,2 meter. 3,2 VS hasil hitungan berapa Mas Fadlil? Munculkan desimal. 3,16. 3,16 berapa? 162277. Udah 2277, nggak usah jadi 23. Kita munculkan 4 desimal saja. Mantap. Jadi ini mendekati. Perhatikan yang lain, perhatikan semuanya ke sini. Ini mendekati, ini bisa dibedakan. Kalau hasil penggaris atau pengukuran, desimalnya lebih sedikit dibanding hasil hitungan. Hasil hitungan tuh desimalnya banyak. Tapi saya putus sampai desimal keempat. Dah, bagus Mas Fadlil. Yang lain, Mas siapa lagi? Sudah, Pak. Yo Mas, siapa Mas? Mas siapa? Gian, Pak. Gian. Siapa? Gian. Ya. Gian, oke, Gian, sip. Berapa Mas Gian yang hasil? Yang penggaris, Pak. Kalau pakai penggaris 2,8, Pak. Yuk. 2,8. Oke, hasil hitungan? Yang hitungan 2,82843. 82843. Ya. Sip, ini mendekati. Saya nggak berharap nilainya sama persis, enggak. Karena kita sudah paham bahwa dua metode ya pasti hasilnya nggak sama persis. Pak, saya kebetulan sama pas, ya sudah nggak apa-apa. Nah, jadi jarak menggunakan metode pengukuran pakai penggaris dengan hasil hitungan itu yang mendekati sama. Di lapangan Badan Mas, ngukur jarak pakai penggaris itu kita ganti, ngukur jarak pakai pita ukur. Ukur jarak pakai pita ukur ada pengukuran lebih, artinya ngukur lebih dari sekali. Berarti D12 di lapangan adalah D12 rata-rata. Kenapa? Karena ngukurnya lebih dari sekali. Nah, itu. Udah, bagus. Sekarang saya mau mengenalkan ke kalian namanya sudut jurusan Badan Mas. Sebentar dulu, ada yang jauh beda nggak? Di jarak. Ayo. Beda 0,4 gimana Pak? 2. Apa-apa. Berapa Mbak? 2 jauh nggak Pak? Dengan bahasa apa nih? Indonesia. 2 meter. Iya Pak. Yang penggaris berapa? 5 meter. 5 meter. Kemudian yang itu hasil hitungan? 7,71 meter.
Oke. Nah, kalau beda 2 meter itu sudah jauh gitu, Pak. Itu sudah jauh. Anda harus cek lagi, jangan salahnya itu pada saat menentukan koordinat. Mungkin koordinat 1 Anda salah, atau koordinat 2 Anda salah. Cek lagi. Kemungkinan kedua pada saat Anda menghitung menggunakan rumus akar ini. Nah, coba dicek lagi. Baik, Pak. Jadi kalau 2 meter itu jauh, Pak, bolehnya seperti apa? Mas, setengah meter aja. Itu sudah dianggap maksimal jauh, Mas, setengah meter. Setengah meter di kertas Anda berarti setengah senti loh. Setengah senti. Jadi usahakan pengukuran itu setengah meter saja lah udah. Kalau mau buat berlatih di situ. Oke. Kita lanjut. Ada lagi tadi selain 2 meter bedanya? Tidak ada. Oke, kita kenalan sama sudut jurusan. Ini lambangnya adalah alfa. Aduh, jelek. Lambangnya alfa, Mbak dan Mas. Nah, ini. Jadi sudut jurusan itu adalah sudut yang dibentuk dari satu titik, dimulai dari arah utara, diputar searah jarum jam, Mbak dan Mas. Saya perlihatkan. Ini kok nggak enak sekali benar nih. Saya berdiri di titik 1. Sudut terbentuk dari arah utara. Perhatikan dulu, Mbak dan Mas. Ini garisnya titik-titik. Garisnya putus-putus maksudnya. Ini adalah garis semu. Artinya wujud di lapangannya nggak ada. Beda seperti D12. Wujud di lapangannya ada. Bisa berupa jalan raya, bisa berupa sungai, bisa berupa drainase. Itu wujudnya D12 itu. Tapi yang garis putus-putus ini nggak ada. Nah, jadi dari utara putar searah jarum jam ke bidang yang menghubungkan titik pertama dan titik kedua, ke garis yang menghubungkan titik pertama dan kedua. Gambarnya seperti ini. Ini adalah sudut jurusan 1 ke 2. Ditulisnya harus seperti ini. Anda salah kalau nulis sudut jurusan saja, alfa saja. Anda belum benar kalau hanya nulis alfa 1. Jadi harus lengkap alfa 12. Sama kayak jarak D12. Anda akan salah ketika nulisnya D1 atau D saja. Karena jarak itu adalah dari 1 ke 2. Begitu juga dengan sudut jurusan. Sudut jurusan dari 1 ke 2. Kita berlatih lagi, Mbak dan Mas. Kita berlatih lagi. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus juga. Saya mau bikin titik 2, saya mau bikin titik 3. Titik 2 dan 3 dihubungkan dengan jarak. Ini adalah jarak dari titik 2 ke 3. Kemudian saya mau narik sudut jurusan. Sudut jurusan dari arah utara, sekali lagi searah jarum jam. Inilah alfa 23. Kita berlatih lagi. Ini ada titik 3, ini ada titik 4. Dihubungkan dengan jarak. Ini adalah D34. Kemudian saya pengen narik sudut jurusan 3 ke 4. Utara, putar searah jarum jam. Inilah alfa 34. Oke, alfa 12 sudut jurusan saya berapa kira-kira, Mas?
Alfa 12. Yuk, jangan lama-lama, Mbak dan Mas. 90. Berapa? Alfa 12, Mbak dan Mas. Sepertinya 80 derajatan, Pak. 80 derajat. Alfa 23, Mas. -135 mungkin, Pak. 135 nggak mungkin. Alfa 23. Ayo, Alfa 23 berapa? 235, Pak. 235 boleh. Alfa 34. Tadi dikurangin dulu, Pak. 200 berapa? 300 Alfa 34? kan, Pak? 300, Pak, 300. Oke, silakan. Ya. 300, Pak, 300, Pak. 350. 350, 310. 315. Monggo, silakan. Artinya ini logis, Mbak dan Mas. Ini kan hanya estimasi. Oke, sekarang ukur pakai busur derajat kalian. Alfa 12 kalian. Silakan. Sekarang. Bapak maaf mau nanya. Gimana, Mbak? Narik garis utaranya itu dari titik yang mana ya, Pak? Soalnya kan jadinya beda sudutnya. Kalau yang 12 berarti dari 1 ke 2. Ini alfa 12. Lihat alfa 23 berarti dari titik 2 ke utara terus arah jarum jam. Ada titik 3, 4. Yang disebut duluan dari 3 ke 4. Berarti utaranya dari titik 3 terus putar searah jarum jam. Gimana, Mbak? Oke, siap. Makasih, Pak. Oke, sip. Dari titik yang disebutkan di awal, darinya itu. Oke, pakai busur derajat diukur sudut jurusan masing-masing, Mbak dan Mas. Sudut jurusan alfa dari ke. Saya mau ke. Wah, masih belum selesai kayaknya Widyawati ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Widyawati sudah? Yang alfa 12-nya, Pak. Sip, berapa alfa 12-nya? Dapat 45 derajat. 45 derajat. Oke, sip. Mau ke Yuni. Iya, Pak. Berapa? 1. 1 keduanya 260. 60. Berarti itu ada di kirinya titik 1 ya? Benar? Iya. Benar kan? Iya. Ya, Anda harus logis. Oke, sip. Balik lagi ke atas. TD, berapa, Ted? Sudut jurusannya, Ted? Wah, Maaf. TD kemana nih? Ini Pak, maaf. Lagi cari busurnya, Pak. Gak tahu di mana. Oh, ada di warung terdekat. Oke, sip. Sarah. 45 derajat, Pak. 45 derajat. Oke. Sheila. 47. 47. Terakhir. Safwah. 35 derajat, Pak. 35 derajat. Mudah kan? Mudah, Pak. Di lapangan Anda ngukur sudut ini menggunakan alat namanya teodolit. Teodolit bisa membaca sudut sampai unit paling kecil, yaitu detik. Jadi ketika Anda baca sudut menggunakan teodolit, maka muncullah angka derajat, menit, detik. Kalau Anda kan pakai busur derajat, maka tadi hasilnya 45 derajat, Pak. 35 derajat. Ketika Anda pakai
ada 4 derajat sekian detik. 1 menit 60 detik. 1 derajat 60 menit, 1 menit 60 detik. Nanti diajarkan oleh Pak Iman pada saat minggu depan pengenalan alat. Anda bisa melihat bagaimana bacaan teodolit. Nah, jadi di lapangan itu kita ngukur pakai teodolit untuk sudut, kemudian pita ukur untuk jarak. Oke, kita lanjut sedikit lagi, Mbak dan Mas. Yang lapar tahan dulu. Nah, kemudian saya mau mengajak menghitung koordinat. Oke, jadi kalau soal UTS dan soal-soal lainnya itu, Mbak dan Mas, bentuk soalnya tuh kayak gini. Bentuk soalnya pertama diketahui, X1, Y1. Ada. Anda sudah punya X1, Y1 Anda. Diukur. Tahan nafas. Ukur. Diukur adalah yang pertama D12 yang pakai penggaris, Mbak. Karena diukur yang pakai penggaris. Sama satu lagi alfa 12, ini juga kan diukur pakai apa? Busur derajat. Ditanyakan, ini konsepnya, Mbak. Ditanyakan adalah berapa koordinat titik 2, yaitu X2 dan Y2. Ini berapa? Anda harus hitung bahwa X2 itu sama dengan X1 ditambah D jarak 1 ke 2 dikali sin alfa 1, 2. X1 ada. Anda punya. D12 sudah diukur pakai penggaris. Sin alfa 12, alfa 12-nya mana? Sudah pakai busur derajat. Kemudian ada Y2. Y2 sama dengan Y1 ditambah D12 dikali cos alfa 12. Cos ya itu ya, bukan gos. 12. Anda hitung pakai kalkulator, Anda bandingkan dengan X2 Y2 pada saat di awal yang ditentukan di milimeter blok itu loh. Anda bandingkan. Ayo dihitung. Anda kalau pakai kalkulator itu bisa ngitung langsung itu, nggak usah diputus-putus juga bisa. Artinya ngitungnya nggak parsial, nggak sin 45 itu berapa sih? Dikali jarak. Hasilnya baru ditambah. Itu boleh tapi nanti lama. Jadi berlatihlah pakai kalkulator, langsung satu formula saja. Toh kalkulator Anda paham bahwa yang harus dioperasikan adalah yang perkalian dulu, setelah itu pertambahan. Nah, saya siapkan tempatnya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Kalau misalnya ngukur sudut jurusannya pakai aksin nggak apa-apa, Pak?
Saya nggak punya busur. Pakai apa tuh? Pakai aksin. Aksin itu apa ya, Mas? Nah, itu dihitung, Pak. Cari sudutnya dihitung. Silakan saja, yang penting logis. Baik, Logis itu artinya kalau Anda lihat gambar di saya, oh ya ini kira-kira sudutnya 85 atau 80. Oh, ini nggak mungkin sudutnya 270. Nah, gitu saja. Sip. Oh, sip, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, Mas. Mas Padlil nih yang hitungnya cepet nih. Yuk, Mas Padlil, berapa, Mas? X2-nya 55,0434. Sebentar dulu, Mas. Yang awal dulu, Mas. Yang pakai yang di awal, X2-nya berapa? 55, Pak, pas. 55. Oke. Versus, yuk hasil hitungan. 55,04 04 yuk 34. Mantap. Ini satuan meter semua loh, jangan lupa. Y-nya, Mas. 53. Oke, berapa, Mas? 52,988. 888. Mantap, Mas Padlil. Sip, bagus, Mas. Ini mendekati. Oke, jadi kita menghitung koordinat itu bisa pakai rumus ini, Mas. Dan di lapangan, dan kita ngukur di lapangan, itu koordinat. Koordinatnya bisa banyak, puluhan. Anda akan selalu ngitung kayak gini. Jadi yang di awal X2Y2 itu hanya membuktikan saja, hanya validasi saja, dekat enggak. Nah, ini kelihatan kan, oh hasil hitungan tuh desimalnya banyak. Oke, selain Mas Fadlil, yuk store. Berapa? Aku sama, Pak. Berapa, Mas? Angkanya sama? Iya. 55 juga atau gimana? 100-an? 207 kan X2-nya. Saya tulis aja, Mas. Berapa? 207? 207. 207. Terus Pas hasil hitungan 207 juga. Oh, pas. Atau ada komanya? Iya, pas. Nggak ada. Nggak ada, oke. Yang Y? Y-nya 208. Oke, terus? Pas dibuktikan Yang hasil sama hitungan? 208. Mas, jangan-jangan kalkulator Mas desimalnya nggak ada loh. Nggak diaktifkan loh desimalnya. Coba dicek-cek lagi, Mas. Diaktifkan, Pak. Kan si jaraknya 2,82 dikali sin 45. Oke. Itu tuh hasilnya jadi 2 tambah 205. Oke, dah, sip, beres. Yang mahasiswi dulu ah, ditanya. Tadi yang mahasiswa udah. Ada yang mau store? Yuk, siapa? Saya, Pak. Saya Boleh. Amira. Siapa, Mbak? Amira. Amira. Yuk, Amira. Berapa? Yang dihitungnya 7,75 sama 12. Ntar lu, yang di itu dulu, X2 yang hasil itu dulu. Hasil yang pertama. X2 yang di titiknya. Yang di titik ya. 12,8. 12,8. Terus yang dihitung 7,75 sama 12,5. Oh, jauh. Yang X-nya, X hasil hitungan berapa? Oh, X hasil hitungannya 12,5 balik. 12,5. 5 berapa, Mbak? Jangan diputus, Mbak, ininya. 0,58. 058. Biasakan 4 desimal. Anda harus nyebutin itu. Nah, yang Y-nya? Y-nya 7,75 aja. Yang pakai penggaris loh, 7,
75. 75. Yang hasil hitungan? Yang hasil hitungan 7,75. Yang pakai penggaris 8. Mbak nih Jumat nyusahin dosen loh. Maaf, Pak. Iya, ada. Oke, ini 7,78. Iya. Oke. Sip, mantap Mbak Mira. Lah, seperti itu, Wadan Mas. Tugas 3 adalah ini. Tapi mau saya tambahkan tugas 3. Perhatikan nih tugas 3 nih. Tugas 3 tambahkan 1 titik lagi, titik ketiga. Bebas, tapi saya nggak mau 1, 2, 3 tuh garis lurus, saya nggak mau itu. Jadi karena saya nggak mau lurus, di kertas kerja saya tuh ini titik 3 saya. Please jangan garis lurus, Anda nggak ada pembelajaran di situ. Tentukan titik 3. Kemudian berapa X3 Y3-nya? Berdasarkan gambar kan, berdasarkan tadi penggaris X3 Y3-nya berapa? Setelah itu mulailah Anda bikin garis, bikin jarak. Dapat nih D23. Tulis tuh. Mulailah Anda hitung tadi D23 pakai rumus. Anda bandingkan itu. D23 pakai penggaris dengan D23 hasil hitungan. Setelah itu harusnya mendekati hasilnya, mulailah sudut jurusan. Dari sudut jurusan 23. Sudut jurusan 23 berarti sini Anda gambarkan. Inilah alfa 23, munculkan pakai busur derajat kalian. Setelah itu lakukan perhitungan. Berarti Anda ngitung X3. X3 sama dengan X2 ditambah D23 kali sin alfa 23. Lakukan hal yang sama ke Y3. Y3 sama dengan Y2 ditambah 2 jarak 23 kali cos alfa 23. Anda bandingkan perhitungan koordinat dengan yang tadi di awal, X3 Y3. Itu tugas 3. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Gimana, Mbak? Yang titik awal sama yang dihitungnya beda 1 senti koma itu gak apa-apa, Pak? Beda 1 senti itu berarti beda 1 meter ya? Berapa, Mbak? Boleh kalau saya tahu? Awalnya 9 jadi 10,01. Awalnya 9, terus ya. Dihitung jadi 10, 10,0167. Oke. Nah, ini kalau latihan pertama nggak apa-apa lah. Tapi sebenarnya kalau dihitung ulang bisa dicari nih penyebabnya di mana. Bisa jadi mungkin pada saat perhitungan ada desimal yang dibulatkan mungkin. Nah, coba. Nah, rumus ini juga bisa Anda buktikan menghitungnya secara parsial. Misalkan sin alfa 13 12 itu berapa? Kemudian kalikan jarak. Kemudian coba tambahkan koordinat X1 tadi. Nah, Anda buktikan. Jadi kalau untuk latihan hari ini nggak apa-apa, tapi sebaiknya dicari penyebabnya itu apa. Karena kalau Anda
nanti selalu beda 1 meter, nanti ketika latihan, ketika ujian, ketika UTS, ketika praktikum, bahkan nilai Anda kalau pakai kalkulator itu mungkin beda 1 meter terus. Itu baru ngitung panjang, belum ngitung luas nanti, meter persegi. Nah, jadi please ini harus dicari, Mbak. Hasilnya lebih dekat, hasilnya lebih dekat kalau misalnya ditambah pakai yang hasil penggaris, Pak. Gimana, Mbak? Nggak hasilnya? Hasilnya lebih dekat kalau misalnya pakai jarak yang pakai penggaris, yang bulat, bukan yang pakai hitungan. Iya, yang tadi saya bilang kan jaraknya yang pakai penggaris. Jaraknya pakai penggaris, Mbak. Oh iya, siapa? Karena diukur. Ya, diukur. Diukur tuh jarak 1-2 yang pakai penggaris. Kalau yang hitungan kan dihitung. Nah, Anda harus bedakan itu. Kita punya D12, 1 diukur, 1 dihitung. Sudut jurusan itu diukur. Saat ini diukur pakai busur, tapi di lapangan pakai teodolit. Oke, jadi kalau sudah pakai yang jarak pakai diukur itu sudah pas ya, sudah lebih dekat ya, Mbak ya. Iya, Pak. Oke, sip. Nah, jadi harus dibedakan mana diukur, mana dihitung. Luas itu dihitung. Diukur panjang dan lebarnya. Oke, ada lagi? Jadi tugas 3 sampai 3 titik. Oke. Alhamdulillah beres. Gimana, Mbak Sheila? Bisa dipahami, Mbak Sheila? Siapa? Nggak pusing kan? Enggak, Pak. Dioni, gimana Dioni? Bisa dipahami, Pak Dioni? Bisa, Pak. Oke, Mas Ali. Gimana, Mas? Bisa, Pak. Oke. Jadi Pak mau nanya, Pak. Ya, gimana, Mas? Mas Kavi. Untuk tugasnya nanti dibuktiinnya, maksudnya teh di scan atau gimana nanti dilantirkan ke Bapaknya. Oke. Nanti minggu depan kalau saya mau lihat tugas 3 tuh Anda bisa share screen. Tapi nanti jadi di scan lagi hasilnya gitu ya. Ya, pada saat UTS itu Anda harus setor ke kami. Boleh lah, nggak usah di hard copy, tapi kumpulkan mana buktinya. Ya pokoknya tugasan satuin lagi, Pak, kayak tadi. Iya, satukan aja, Mas, biar lebih mudah, biar satu orang share screen. Ya, Pak, siap. Oke. Nah, pertemuan ketiga ini jadi penting karena konsep pengukurannya ada di situ, Mbak dan Mas. Ketika Anda nggak paham menghitung koordinat, kemudian Anda pakai alat, itu percuma. Jadi pahami dulu konsep ini. Sesungguhnya kita di lapangan itu hanya ngukur sudut dan jarak. Sudut, jarak, sudut, jarak. Untuk apa? Untuk menghitung koordinat. Sudutnya adalah sudut jurusan tadi, jaraknya adalah tadi, pakai pita ukur, sudutnya pakai teodolit. Nah, nanti ada satu lagi sudut, namanya sudut horizontal. Tapi nantilah, bertahap. Oke. Halimah, gimana Halimah? Oh, wajahnya pusing gitu? Sampai megang kepala? Enggak? Alhamdulillah, kalau pusing bilang. Mbak Sarah, sip? Bisa dipahami, Mbak? Paham, Pak. Oke, masih gampang ya, Mbak ya? Gampang diterima, itu udah gimana? Oke, kalau pusing atau lain-lain, tanya ke saya, Pak, mohon diulangi. Nanti saya bilang Pak Iman aja yang jelasin. Gantian. Pak Iman ada tambahan nggak, Pak?
Kalau dari saya cukup ah. Monggo kalau mau ditambahkan, Pak Iman minggu depan ini Pak Iman. Gimana Pak Yakob? Halo, Pak Yakob? Jaringan mungkin Pak, nge-lag Pak. Nge-lag. Halo Pak Yakob? Halo Pak Iman. Kemana suaranya Cek, nggak cek. ada Pak? Terdengar Pak Iman? Ada sekarang jelas. Oh iya nih, makin banyak pengunjung Pak. Makin banyak pengunjung, jadi orang-orang ngeliat tuh kok saya ngomong sendirian gitu. Gitu. Ya gitu, itu kok dosen gak ke kampus itu gitu. Dosen bohongan itu. Aduh Pak. Ini me time Mbak, kalau di rumah di kampus kan saya malas dulu tiap hari. Karena saya Sabtu Minggu pun ke Polban Mbak. Ada lembur itu ISAT gitu kan, seminar internasional. Jadi Sabtu Minggu sampai maghrib juga ke kampus. Aduh. Jadi saya pengen hari ini nih di luar gitu kan. Jadi minggu depan Pak Iman tolong praktek alat Pak. Ya. Pengenalan alat. Kalau tadi kita bicara sudut jurusan, utara dulu, putar Ya. arah jarum jam. Nah itu ada praktik alatnya gitu. Jadi live streaming aja Pak Iman. Ya, boleh. Itu. Insya Allah Pak. Iya Pak. Mangga kalau mau ditambahkan Pak Iman. Ini baru ada keputusan ini Pak, yang luring itu ya. Yang luring itu di minggu ke-8 sampai minggu ke-14 Pak. Luring. Ya, jadi tapi itu juga 50% Pak Yakob. 50%. Sehingga nanti untuk mata kuliah survei dan pemetaan itu bisa dilakukan praktek dengan kapasitasnya 50% Pak. Sudah diizinkan 50%, tapi di minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Jadi mungkin untuk minggu depan bisa pengenalan alat dulu ya Pak Yakob. Iya, betul Pak. Ya, pengenalan dulu alatnya, kemudian bagaimana mendapatkan untuk sudut jurusan dan lain sebagainya gitu mengenai alat. Sehingga nanti di minggu ke-8 dan minggu ke-14 itu sudah bisa jalan ya Pak Yakob. Kalau teorinya tadi sudah banyak yang sudah paham gitu mengenai itu. Tinggal aplikasi di lapangan dengan menggunakan peralatan gitu Pak Yakob. Betul Pak. Jangan lupa kalau ke lapangan ini, kalau luring itu bawa bekal sendiri karena kantin tutup kan. Bawa bekal, bawa minum sendiri gitu. Dilebihin ya Pak Iman ya. Iya. Bisa-bisa buat Trump nanti. Oke lah. Oke, diabadikan dulu Mbak dan Mas. Tolong on cam, kemudian di capture, kemudian masukkan ke MS Word, kemudian ditulis minggu ketiga, tanggal berapa, kemudian materi yang diajarkan hari ini apa, kemudian kirimkan ke WA Group format PDF. Ya, Mas siapa ketua kelasnya Mas? Ya, jangan lama-lama. Saya Pak. Oke, sip.